Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini gue akan ngebahas tentang barang-barang apa aja yang kalian bisa bawa ke kosan. Jadi nggak usah bawa kayak truk barang. Jadi gue akan kayak ngasih tau kalian, by the way ini videonya tuh kayak video kayak curhat aja ya. Jadi kalau kalian gak mau dengerin ya udah nggak usah nonton gitu kan. Oke, banyak banget kayak orang yang mau pergi ke kosan pengen banget bawa semua barangnya dari rumah langsung dibawa ke kosan semuanya. Padahal sebenarnya tuh nggak perlu semuanya dibawa ke kosan karena akan menuhin dan juga nanti meribetkan kalian pas bawa dan juga pas pulang dari kosannya alias pas tahun terakhir kalian kuliah gitu. Gua akan ngebagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama buat bersih-bersih dan yang kedua untuk melengkapi kegiatan kalian sehari-hari. Jadi, apa aja yang harus dibawa ini dia. Oke guys, jadi yang pertama ketika kalian sampai di kosan, pasti kalian butuh banget yang namanya sapu. Nah, sebenarnya sapu itu nggak bawa juga nggak apa-apa sih dari rumah. Cuman, kalau kalian punya sapu sendiri itu lebih enak karena kalian nggak harus pakai sapu yang rame-rame sama orang. Dan belum tentu sapu itu tuh bersih ya guys, bisa aja dipakai sama orang buat nyapu yang lain, nyapu di luar kamar, atau nyapu kayak dapur yang dimana orang tuh setiap hari ke dapur dan itu kan nggak tahu ya siapa aja yang ke dapur gitu. Yang kedua itu kalian harus bawa rice cooker. Kenapa harus? Sebenarnya ini tuh opsional ya, kalian bisa pakai rice cooker atau pakai yang panci elektrik atau pakai yang lain lah ya pokoknya. Tapi yang perlu kalian lihat adalah watt yang paling rendah itu rice cooker dibanding panci elektrik. Jadi tuh gue punya teko elektrik. Nah, begitu gue pakai di kosan gue itu tuh nggak bisa sampai maksimum. Kalau misalnya kalian mau beli kompor elektrik juga itu sebenarnya bisa, tapi kalian harus perhatiin berapa watt dari setiap kamar kalian karena nggak semua kos-kosan itu listriknya bisa ngangkat ya guys, karena mereka itu rata-rata ya namanya budget terbatas gitu ya buat kos-kosan. Jadi tuh rata-rata bisanya tuh cuman untuk rice cooker dan untuk colokan setrikaan aja. Jadi kayak gua aja di dalam kos gua untuk charge laptop itu pasti turun. Nah, selanjutnya kalian bisa bawa setrika. Setrika ini sebenarnya penting banget buat kalian ngehemat waktu dan ngehemat uang. Karena apa? Kalau misalnya kalian itu laundry, jadi laundry itu kan bajunya kan dilipat. Jadi kalau misalnya kalian pakai baju kemeja itu jelek banget kalau kalian pakai laundry karena kalian harus gosok lagi kan supaya lurus banget gitu. Nah, saran gua punya setrika itu menghemat banget buat di kosan karena kalian bisa nyetrika sendiri karena kan pasti baju kalian nggak banyak dong yang dicuci kan kalian tinggal sendiri gitu loh. Nah, harus juga itu punya ember buat nyuci baju. Sebenarnya di kos-kosan ya kadang ada sih ember peninggalan dari orang sebelumnya gitu. Tapi better kalian juga punya ember, barang cuma satu doang karena tadi setrika dan ember itu bisa menghemat pengeluaran kalian selama di kosan. Jadi kalau misalnya pakai sabun cuci juga, kalau misalnya langsung beli yang besar tuh sebenarnya agak bisa dihemat lagi dengan cara kalian beli yang rencengan. Jadi setiap kalian nyuci itu satu. Jadi menghemat budget tiap bulannya gitu loh kan. Kalau yang rencengan tuh kalau nggak cuma 1.000 kan, kalian nyuci pasti kayak seminggu cuma sekali atau 2 kali gitu. Jadi menurut gua lebih hemat kalau misalnya kalian beli yang rentengan gitu kalau kalian mau nyuci sendiri gitu ya. Berikutnya kalian itu bisa bawa selimut. Karena apa? Buat kenyamanan aja sih, kayak comforter selama kalian di kos-kosan gitu loh. Karena selimut itu juga diperlukan buat kalian tuh setrika baju gitu ya. Kalau misalnya kalian nyetrika baju sendiri, kalian bisa pakai alasnya tuh si selimut itu gitu. Jadi kayak hemat gitu loh, paket hemat. Oke teman-teman, buat kalian yang kosannya di kamar mandi dalam, ini gua ada 2 barang khusus yang harus kalian punya di dalam kamar mandi kalian. Yaitu yang pertama adalah keranjang mandi. Itu tuh kayak dia tuh seperti ini. Jadi fungsinya itu untuk naruh barang-barang kalian yang untuk mandi gitu. Biarpun kalian kamar mandinya rame-rame atau kamar mandinya sendiri gitu ya, itu harus punya keranjang mandi itu ya guys. Dan juga kalian harus punya sikat pembersih kamar mandi juga sih kalau misalnya kalian kamar mandinya kamar mandi sendiri dan harus ngebersihin sendiri gitu loh. Karena itu necessary ya tadi, kayak samaan kayak si ember itu. Nah, buat organizer di dalam kamar kalian gitu ya, kalian bisa beli yang namanya kayak rak-rak kecil gitu ya, atau rak yang kayak kabinet gitu juga bisa. Rak kecil tuh misalnya kayak gini ya, misalnya ada kok yang murah-murah tuh kayak yang
gimana ya, yang harganya cuma 30.000. Gue dulu pakai kayak gitu, kalian bisa lihat di video yang sebelumnya yang bawah-bawah itu. Nah, itu gunanya buat nyimpan-nyimpan, karena lemari kosan tuh kayak nggak gede gitu loh. Jadi kalian kayaknya barangnya akan banyak dan kalian perlu itu biar kelihatan agak rapi at least. Kalian harus juga punya namanya roll-rollan. Roll-rollan itu kayak yang untuk nyolok gitu loh, kayak terminal gitu. Untuk buat di kos itu ya, karena cuma ada satu colokan biasanya dan kalian harus beli si terminal itu. Jadi bisa nyolok banyak gitu dalam satu waktu. Hati-hati juga, itu gampang banget kayak konslet atau jeblok gitu dan tiba-tiba mati gara-gara nyoloknya berbarengan kali ya. Gue nggak tahu sih, tapi punya gue tuh selalu rusak. Oke guys, buat keperluan kalian nih, buat kalian minum, kalian juga harus punya nih, kata gue sih ya, galon dan pompa air. Kalian itu bisa ngehemat banget dari situ. Karena kalau misalnya kalian beli minuman yang 1 liter itu, kalian akan memperbanyak sampah. Dan juga itu boros juga ya guys, itu kan harganya sekitar 6.000 untuk 1 kali minum. Sementara kalau misalnya air aqua yang gede itu ya, itu harganya itu cuma 20.000 dan itu bisa awet untuk seminggu gitu ya. Jadi kan kalau misalnya untuk masak-masak juga masih awet gitu. Dan bawa si pompa galonnya juga, itu bisa menghemat banget dari segi untuk pengeluaran di minuman. Dan kayak buat kalian sehat aja gitu kan, jadi minum air putih kan. Harus juga punya tumblernya untuk bawa si minumannya itu. Jadi 3 paket itu ya, galon, terusnya pompa dan juga tumbler untuk kalian minum gitu. Nah teman-teman, ada lagi nih untuk menjaga kebersihan kosan. Ini kalian bisa bawa kain lapel. Kain lapel itu fungsinya ya untuk ngepel gitu ya, biar kamar kalian tuh nggak kotor gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya pakai karpet juga gue nggak terlalu menyarankan di kos pakai karpet. Mendingan kalian kayak ya biasa aja gitu, polosan ya. Tuh harus punya keset dan kursi nyuci. Keset itu penting banget. Kalian bisa kesetnya DIY aja dari kain bekas atau enggak bener-bener beli keset gitu. Keset tuh lumayan penting karena kalau dari luar itu kan kotor kan pasti. Nah terus kalian bisa pakai keset. Nah kalau misalnya kalian juga mau nyuci, itu kan biasanya kursi nyuci tuh semua punya masing-masing kan guys. Jadi gue saranin kalian untuk beli kursi nyuci. Karena apa? Kalau misalnya nyuci sambil kayak berdiri itu kan aneh kan. Jadi itu aja teman-teman yang gue bisa kasih tahu ke kalian, barang-barang apa yang wajib ada di kos kalian dan itu akan menghemat banget buat kalian. Nah gak perlu juga bawa banyak-banyak dari rumah. Kalau beli kayak sabun cuci atau beli makanan dan lain-lain, itu bisa banget dibeli langsung di tempat kosannya. Itu gak perlu bawa langsung dari rumah karena akan banyak banget yang akan dibawa gitu. Jadi cukup itu aja, sekitar 15-an barang dan itu simple banget. Dan kalau kalian tinggal dari luar kota dan itu gak perlu bawa terlalu banyak, tadi bisa di shortcut lagi. Kalau mau beli langsung juga bisa gitu teman-teman. Semoga membantu kalian semua yang baru banget mau ngekos. Jangan lupa untuk selalu semangat dalam kuliah dan mengejar cita-cita kalian. Bye bye.